Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan demonstrasi bagaimana kita membuat form inputan di web ya, dengan pakai checkbox, namun isian checkboxnya mengambil dari database. Ya. Kemudian dari checkbox itu nanti kita akan menangkap responnya, bagaimana kita mengetahui checkbox mana saja yang dipilih oleh user. Baik, dalam contoh ini kita mendemokan program, contoh memilih obat dan jumlahnya. Otomatis kalau kita ada memilih, berarti kita menggunakan form, ya. Kemudian dalam contoh ini karena yang dipilih obatnya bisa banyak, maka formnya diletakkan di dalam div yang ada scroll bar-nya agar isi bisa scroll jika isiannya panjang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau supaya bisa ada scroll bar-nya sebenarnya gampang ya. Anda sudah belajar tentang HTML, kita pakai div ya, pakai div. Ini kalau saya tutup, nah pastikan bahwa kalau kita kepingin ada scroll bar-nya, kita bisa pakai style. Ini pakai bootstrap ya, kita sudah include bootstrap di head-nya. Kita pakai bootstrap di sini menggunakan style overflow media ya, kemudian pakai scroll bar, dia muncul. Kemudian ini kita membatasi tingginya, lebarnya tidak dibatasi ya, tingginya kita asumsikan 170 pixel ya, sehingga jadinya seperti ini ya, karena div-nya, di formnya kita batasi tingginya 170 pixel. Kemudian pilihan obat mengambil data dari isi tabel data obat. Nanti kita lihat, karena mengambil dari database, maka pilihan checkbox bisa banyak dan jumlahnya tidak pasti, bergantung pada hasil query yang kita panggil dari tabelnya. Karena itu kita menggunakan nama input dalam bentuk array ya. Kemudian agar form tertata rapi, penyajian menggunakan tabel ya. Kita lihat programnya seperti ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, saya sampaikan bahwa formnya diletakkan di dalam div supaya ada scroll bar-nya. Kalau ini saya buang bagaimana? Ya nggak apa-apa, berarti scroll bar-nya hilang, gitu ya. Kemudian form action diawali dengan form, diakhiri dengan slash form di bawah, begitu. Form action-nya nanti lari ke pilih obat action.php, kemudian metodenya post ya. Metode kemarin bisa post, bisa get. Kemudian sesuai dengan yang saya tulis tadi, saya menggunakan tabel supaya rapi ya. Anda tentu sudah tahu di dalam tabel itu terdiri dari baris terdiri dari beberapa kolom. Kalau tidak pakai tabel boleh, ya boleh-boleh saja. Tabel itu hanya pilihan untuk menyajikan data. Oke, kita pakai tabel. Nah, untuk barisnya, karena tadi barisnya adalah beberapa pilihan obat yang akan dipilih, yang bisa dipilih ya. Maka untuk menampilkan obatnya, dalam contoh ini saya menggunakan query yang memanggil dari tabel yang ada di dalam database. Ya, kita sudah connect ke dalam database, tidak perlu saya bahas bagaimana koneksinya. Di sini include ya, include once, ada file koneksi.php. Kemudian kita menjalankan query dari tabel data obat, kita mengambil kolom ID obat dan nama obat tanpa kondisi apa-apa. Jadi kita mengambil semua data yang ada dari tabel data obat. Ya. Kemudian ini perintah query-nya. Ini perintah baris 37 untuk menjalankan query-nya. Ya. Dari koneksi query, kemudian query-nya berada di variabel SQL. Ya. Jika resultnya tidak false ya, atau true, artinya true begitu ya, berhasil begitu ya, dan jumlah barisnya lebih besar dari 0, artinya ada hasilnya, ada barisnya begitu ya. Kemudian lanjut ke program yang di bawahnya sini. Ya, jika tidak, dia langsung memberikan komentar
tr Anda tahu untuk membuat baris, diakhiri dengan slash tr, kemudian td digunakan untuk membuat kolom, diakhiri dengan slash td, kemudian memberi tulisan data obat kosong. Oke, selanjutnya jika kembali ke dalam sini ya, jika ternyata obatnya tidak kosong ya, kita pakai looping untuk membaca hasil dari resultnya tadi ya. Result fetch shock ini ya, perintahnya ditampung ke sebuah variabel yang namanya row. Row ini nanti berarti satu baris record ya. Dimana dalam setiap record tadi itu terdiri dari dua kolom sesuai yang kita query tadi ya. Kolom pertama ID obat, kolom kedua nama obat. Oke. Nah, di sini kita menggunakan tr diakhiri dengan slash tr untuk menambahkan baris, kemudian td diakhiri dengan slash td. Oke. Nah, kita pakai checkbox ya. Jadi input type-nya sama dengan checkbox ya. Kemudian value-nya itu adalah nanti menampilkan obat apa yang dicentang atau dipilih oleh user. Ya. Di sini value-nya kita isikan mengambil dari ID obat dan nama obat ya. Jadi di sini value-nya saya isikan mengambil dari row array ID obat, digabungkan pakai pagar, penggabungnya pakai pagar. Apa harus pagar? Ya enggak. Boleh pakai karakter lain yang kira-kira tidak digunakan begitu ya. Boleh pakai apa ya? Terserah gitu ya. Pakai tanda tanya atau pakai plus atau pakai apa terserah. Ini saya kebetulan pakai pagar gitu saja. Kemudian menampilkan nama obat. Ya. Itu untuk ininya ya. Untuk value-nya. Value dari checkbox yang terpilih nanti akan menampilkan ID obat, pagar nama obat. Kemudian untuk nama checkbox-nya atau name, kita menulisnya seperti ini ya. Saya beri nama ID obat namun array. Ya, jadi untuk menandakan bahwa dia array, kita pakai kurung siku buka dan kurung siku tutup seperti ini. Ya, sudah. Kemudian kalau di sini ini labelnya saja ya. Ini label kan. Ini kan tutup tanda tutupnya input ya. Terus ini label aja, nama obat. Kemudian dikasih kurung buka, kurung tutup, kemudian ID obat. Ya. Kemudian setelah ini akan berulang, looping ini akan berulang sebanyak data obat yang ada di tabel data obat tadi. Kemudian jika sudah selesai loopingnya, kita menambahkan satu baris baru untuk menambahkan apa ini? Submit. Ya, selesai. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, ini mengambil dari isi dari tabel. Ya, kalau kita lihat source-nya supaya Anda lebih paham ya. Kita lihat di source-nya. Ya, jadi tadi yang terbentuk dari tabel tr, td, ya, yang terbentuk seperti ini ya. Value yang satu ini menunjukkan ID obat sesuai dengan ini ya. Pagar nama obat. Ya. Kenapa kok saya menampilkan ID dan nama obat? Ya supaya nanti ketika di form tidak perlu bingung-bingung tahu nama obatnya. Kalau cuma ID saja boleh nggak? Ya boleh. Tapi nanti ketika sampai di form action-nya, misalkan yang dipilih ID 3. ID 3 ini nama obatnya apa? Kita masih query lagi dari tabel ya. 2 kali kerja. Boleh, tapi saya lebih suka seperti ini ya. Jadi ketahuan, oh yang dipilih 3, ID-nya 3, Sangobion namanya. Ya, misalkan yang dipilih 6, Promak namanya, gitu ya. Kemudian kalau ini labelnya ya, labelnya biasa. Oke, saya kira itu, yang lain biasa. Oke, nah, kemudian dari situ, dari contoh ini ya, selanjutnya kita buka form action. Sorry, sebentar. Saya tutup apa tadi, pilih obat action. Nah, oke. Jadi yang kita kirimkan tadi inputnya namanya adalah ID di sini ya, namanya name-nya adalah ID obat ya. Jadi kita ambil juga ID obat ya, karena tadi kita sudah definisikan dia sebagai array di sini, maka nanti dia akan tersimpan sebagai array. Ya, ID obatnya ini nanti isinya array. Ya, kita tersimpan dalam array. Kalau Anda ingin tahu isinya,
penyimpanan array-nya ya, ini itu bisa saya buang ya. Tadi saya komen. Jadi kita pakai perintah print underscore r id obat untuk menyimpan data obat. Ya. Oke, misalkan saya pilih paracetamol, ibuprofen, dan vitamin misalkan. Oke, saya submit. Nah, tadi array-nya yang terpilih adalah paracetamol, ibuprofen, dan vitamin. Ya, itu isi array-nya. Oke ya. Saya tutup dulu, kita lanjutkan. Untuk membaca isi dari array satu per satu, kita bisa pakai contoh seperti ini ya. Jadi, membaca dari array ID obat tadi, kemudian dari ID obat dipecah, diambil key-nya atau indeksnya, begitu ya, dan nilainya atau isi dari array tersebut untuk indeks tersebut. Ya, di sini satu per satu kita tampilkan ID obat yang dicentang adalah mengambil dari value. Ya, sehingga ini tadi kalau kita refresh, jadi yang dipilih adalah paracetamol, ibuprofen, dan vitamin. Ya, sebagai contoh yang lain, misalkan ini saya refresh ya, saya reset, saya milih diatak, kurkuma, misalkan promak, ya. Kita submit, sama, maka yang terpilih adalah promak, kurkuma, dan diatak. Selesai ya. Dari situ kita bisa tahu yang dipilih adalah ini. Nah, misalkan kita lanjutkan, sudah ketahuan nih ada yang dipilih 3 atau mungkin 4 nanti, atau mungkin 1 atau mungkin 2 gitu ya. Misalkan kita lanjutkan untuk memasukkan jumlahnya. Nah, kita bisa looping ya. Looping lagi sebanyak data yang dipilih tadi. Ya. Sebelumnya kita harus tahu kan, kita harus tahu ID obat tadi yang dipilih apa saja begitu ya. Array ID obat tadi. Nah, kita bisa membuat inputan hidden. Anda mungkin sudah belajar ya, form yang inputnya hidden itu buat apa ya? Untuk menyimpan data yang disembunyikan tapi tidak ditampilkan ya. Form hidden ya, ini looping sama kayak tadi ya. For each-nya sama kayak tadi. Kita menuliskan input tab hidden, name-nya array ya, ID obat, value-nya mengambil dari value. Ya, dengan cara seperti ini dia otomatis akan membuat tipe hidden sebanyak apa data yang kita pilih. Ya, kita bisa lihat di source-nya. Kita tampilkan di sini ya. Oke, di sini hidden ID obat. Yang pertama namanya promak, yang kedua apa ini? Kurkuma, yang ketiga diatak. Gitu ya. Misalkan yang dipilih lebih dari itu, bisa nggak? Ya bisa, gitu ya. Ini boleh di reset, boleh enggak ya. Misalkan Hufamax, ibuprofen, vitamin, promak, Sanaflu, kurkuma. Misalkan. Ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ya, 1, 4, ID-nya 1, 4, 5, 6, 8, 9. Kemudian kita bisa lihat hidden yang terbentuk. Di sini juga sama ya, 1, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ya. Dan di bawahnya kita membuat inputan. Ya, ini pakai tabel juga ya supaya rapi ya. Pakai tabel. Looping sama ya, looping berdasarkan ID obat tadi. Nah, dari value tadi isinya kan sebenarnya ini ya. Isinya kan seperti ini ya. Gabungan antara ID dan nama obatnya dipisahkan dengan pagar. Nah, kita harus pecah dulu, dipecah dulu. Kita pecahnya pakai perintah exclude. Ya, pecah itu nanti hasil dari pecahan dari string ini akan masuk menjadi sebuah array. Nah, array-nya saya tampung di sebuah variable array yang namanya data. Ya, tujuannya di exclude saya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nama obatnya. Ya, di sini saya tulis obat apa gitu ya, ngambil dari array yang ke-1 ya. Kenapa kok tahu array yang ke-1 ya? Karena di sini value kan isinya ID dan nama obatnya begitu ya. Isinya ID dan nama obat. Ya, kalau dipecah ini jadi elemen yang ke-0, ini jadi elemen yang ke-1. Gitu ya. Sehingga di sini ngambil elemen yang ke-1. Kemudian di sini juga jangan lupa, karena tadi kita membuat input ya, pakai input ya. Input hanya number untuk memastikan inputannya angka. Kemudian name-nya pakai array ya. Value-nya isi default 1.
tidak diisi juga boleh ya, defaultnya 0 juga boleh gitu ya. Ini kebetulan defaultnya 1 sehingga otomatis terisi dengan 1 ya. Oke, selesai. Kemudian submit. Nah, ketika di submit lari kemana? Ini dalam contoh ini formnya lari ke pilih obat action 2. Coba kita lihat sebentar. Pilih obat action 2 ya. Oke. Sama kayak tadi ya. Ini ID obat. Ya, kita punya dua variabel ya. Yang dari form tadi ada ID obat dan ada jumlah. Ya, di sini tadi kita namakan yang ini ID obat, yang hiddennya. Kemudian yang jumlah kita namakan dengan jumlah. Oke. Kemudian, nah ini kita tampilkan biasa saja ya. Jadi ID obat yang dicentang adalah mengambil dari value tadi. Ini mengambil dari ID obat value ya. Kemudian berapa jumlahnya mengambil dari array jumlah sesuai dengan key yang sedang ditampilkan. Ya, sebagai contoh, misalkan ini 3, ini 4, yang ini 1, yang ini 9, yang ini 10, yang ini 20 misalkan. Kalau di submit ya munculnya seperti ini. Jadi ID obat yang dicentang adalah ini sebanyak 3, ini sebanyak 4, vitamin sebanyak 1, Promax sebanyak 9, Sanaflu sebanyak 10, kurkuma sebanyak 20. Ya, dari data ini kemudian bisa selanjutnya diolah terserah ya, misalkan dimasukkan ke dalam tabel, di dalam database, atau mungkin dihitung, ya, dihitung berapa yang harus dibayar misalkan ya, ya berarti harusnya nanti ada variabel, ada data lain yang disimpan, misalkan harganya begitu ya, supaya tidak bolak-balik mengquery dari tabel. Jadi dalam data yang dikirimkan ini bisa saja ID-nya, namanya, dan harganya. Ya, ini sedikit demo dari saya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak saya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.